Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di acara Dialog Spesial. Saya Ahmad Mustafa dan pada episode kali ini kita telah kedatangan dua orang tamu spesial. Mereka adalah Chairman dan Vice Chairman dari Humanity First Indonesia, yaitu Bapak Kandali Ahmad Lubis dan Saudara Ahmad Masyudin. Mari kita langsung sapa keduanya. Assalamualaikum Pak Kandali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kang Udin ya, saya panggil Kang Udin ya. Gimana, sehat nih Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang banyak soal Humanity First, tapi sebelum itu kita sapa dulu pemirsa kembali ya Pak ya. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang Humanity First Indonesia yang diundang ke acara Humanity First International Conference di London. Juga kita akan membahas tentang instruksi huzur pada Humanity First Indonesia, dan apa instruksi huzur tersebut nanti kita akan bicarakan. Sekarang mari kita langsung saja perbincangan kita bersama dua narasumber ya. Mungkin pertanyaan pertama ke Pak Kandali dulu nih Pak ya. Kan beberapa waktu lalu Humanity First Indonesia diundang ke London untuk mengikuti Humanity First International Conference itu. Bisa diceritakan nggak latar belakang atau bagaimana Humanity First Indonesia itu bisa diundang ke acara International Conference tersebut gitu Pak? Baik. Sebetulnya ini undangan kami yang kedua. Kedua ya Pak ya? Jadi konferensi pertama itu tahun 2015. Namun sayang sekali waktu itu kami tidak begitu siap. Namun di tahun ini di 2018 jadi tanggal 2 sampai tanggal 4 kami menghadiri 2 dan 4 2 sampai 4, jadi dari bulan apa? Maret kemarin Maret, ya, Maret. Ya, jadi awal bulan kemarin itu dilangsungkan di Baitul Futuh selama 3 hari. Dan dihadiri alhamdulillah oleh huzur. Ya. Itu emang acara tahunan Pak gitu ya? Saya rasa sih tidak ya, itu bukan acara 3 tahunan, dan kita juga tidak tahu apakah nanti 3 tahun lagi mendatang akan ada konferensi, karena memang tidak mudah ya mengumpulkan delegasi sebanyak 220 setiap tahun. Jadi mungkin setiap 3 tahun, dugaan saya. Selama 3 tahun gitu ya. 3 tahun. Itu berapa hari Pak acaranya? Acaranya sih lumayan ya, ketat ya, mulai dari pembukaan di hari Jumat sesudah sholat Jumat. Ya seperti kayak jalsah lah ya. Jadi kita langsung dibuka oleh Chairman Internasional, dan itu pada hari pertama kita berbicara mungkin dibagi dalam beberapa sesi. Alhamdulillah hari kedua huzur di akhir acara, bukan di akhir acara sebenarnya di akhir sesi kedua, di akhir hari kedua huzur hadir. Ya itu. Agendanya berarti sekitar 3 harian kali ya gitu kalau sosial jalsah ya. Lebih begitu. Ya. Agendanya apa aja? Membicarakan soal apa aja itu di banyak hal sih yang kita bicarakan ya. Itu antara kita dibagi 3 komisi. Kemarin itu ada 1 komisi mengenai pemerintah, yang kedua komisi mengenai raising fund atau pengumpulan dana, yang ketiga itu khusus waktu itu sedang diangkat isu mengenai disaster response. Jadi tim UK ini terkenal dengan timnya dalam hal disaster response. Jadi mereka mengundang semua delegasi untuk bisa hadir juga di dalam komisi-komisi tersebut. Kalau nggak salah cuma 3 ya. 3 komisi. Komite disaster response apa gitu Pak? Fundraising dan government. Oke, gitu ya. Oke, mungkin saya selanjutnya ke Kang Udin nih. Mau nanya sih, ini mungkin pengalaman pertama ya ke London gitu ya. Itu bisa diceritakan nggak gimana kesan pertama kali ke London? Terus juga kalau nggak salah sempat ke Masjid Al-Fazl dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah banget ya, karena saya pertama kali bisa datang ke London, dan lagi kami ditempatkan bertepanan dengan Masjid Al-Fazl dan juga berdekatan dengan huzur. Jadi setiap hari ya, kami sholat bersama huzur, bersama berjemaah. Nah itu suatu hal yang luar biasa, karunia yang biasa buat kita berdua lah di sana. Gitu. Bisa diceritakan nggak gimana persiapan keberangkatan ke London itu selama gimana ya? Pas sebelumnya saya sakit sebenarnya, sebelum mau ke London sakit masuk IGD.
Oh, masuk UGD gitu. UGD dan dokter pun masih belum siap mengizinkan saya untuk berangkat. Tapi jam 4 pagi dokter mengizinkan, ya sudah, saya jamin untuk berangkat. Gitu. Di perjalanan ya kami sempat ketakutan ya, karena naik turun kondisi badan, apalagi 15 jam perjalanan. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberi karunia dan kita selamat sampai tujuan dan sampai Indonesia sampai tujuan. Alhamdulillah ya. Itu 15 jam langsung dari Jakarta ke London. Direct langsung. Oh, langsung itu tidak transit dulu tuh ya. Kita gitu menggunakan Garuda Indonesia. gitu. Baik. Itu kan lagi sakit itu. Nah, pas di Londonnya sendiri, di airportnya sendiri, apakah lancar saja untuk masuk atau ada kendala dulu gitu karena sakit? Lancar ya. Alhamdulillah. Udaranya nggak lancar. Emang lagi masih masih winter ya. Kami berangkat, kami lihat di itu kan di Google kan 8 aman. 8. Naik pesawat 1. Satu derajat. Ini kan mikir-mikir. Sambil di sana -2. Wah, ini salah kostum kita nih. Gitu ya. Nah, terus pas di acara nih, suasananya gimana? Bisa diceritakan nggak suasana acaranya? Suasananya luar biasa ya. Karena acaranya juga di Baitul Futuh. Dan saya baru tahu sistem kerjanya HF secara internasional di sana kan. Dari mulai pembukaan itu dibuka oleh Pak Chairman Pak Sahid, Pak Chairman ini Humanitas Internasional. Lalu kemudian dilanjut dengan komite, yang dimana komite itu kita banyak pembahasan dan di akhir segmen itu di hari kedua Hujur makan malam dengan Hujur, lalu Hujur berpidato dan banyak pesan yang beliau sampaikan. Lalu akhir dari itu semua menyimpulkan apa sih yang akan direncanakan program ke depan. Jadi istilahnya program konferensi ini sebenarnya mengumpulkan semua delegasi, lalu mengevaluasi kerja, lalu merencanakan ke depan seperti apa. Tapi alhamdulillah Indonesia ini mendapat kehormatan. Kehormatannya ada menurut mereka bahwa kerja kita lumayan baik dan bagus. Begitu beliau Pak Chairman mendapat kehormatan untuk sebagai perwakilan yang menyampaikan evaluasi kerjanya di Indonesia. Jadi alhamdulillah banyak, karena cuma beberapa orang yang dikasih jatah atau memberikan evaluasi kerja atau menyampaikan kerja-kerjanya di depan mimbar itu. Gitu. Beliau alhamdulillah dapat karunia. Itu kan tadi kinerja HF dianggap luar biasa lah oleh HF Internasional. Nah, ini apa aja nih misalnya program-program HF Indonesia yang sudah dilakukan dan dinilai berhasil gitu oleh sebetulnya sih program kita sih biasa-biasa aja ya. Kalau kita menilai di antara kita juga nggak terlalu berharap, tidak mengharap. Maksudnya kita waktu dari sana kita nggak ngerti ininya apa acaranya gitu loh. Jadi sampai sana nanti kamu abis ini saya kasih waktu untuk presentasi ya. Saya bilang oke. Waduh, bahasa Inggris lagi kan. Saya minta tolong tim untuk bikin gitu. Alhamdulillah bisa. Tapi yang kita ini yang kita paparkan sih sebetulnya lebih banyak kepada acara apa yang sudah kita lakukan. Tapi akhirnya kita baru tahu bahwa mereka itu sangat apresiasi sekali dengan Indonesia. Satu, itu program memang jalan, tidak hanya bergantung pada respon disaster saja. Yang kedua, cara kita mengelola publikasi. Jadi mereka sangat apresiasi sekali ya. Dan baru kita juga rasakan, oh ternyata tuh program mereka lebih bagus loh. Seperti kayak Humanity First Jerman, Kanada ya. Bagus. Itu sangat, saya bilang sih, wah itu keren banget gitu. Tapi sayangnya mereka tidak bisa mengangkat itu diolah untuk menjadi satu belum publikasi maksimal gitu belum maksimal. Jadi kita sendiri baru tahu ternyata Kanada ini masuk ke Afrika ya. Ke Benin, di sini kita baru ngerti pas di situ gitu. Berarti emang bisa antar negara gitu Pak ya. Gitu. Jadi dibagi country negara. Nah, penasaran nih, apa aja sih program dari HF gitu yang sekarang HF Indonesia yang dimiliki ini? Kalau sekarang ini sebenarnya fokusnya ini lebih ke sustainable development. Jadi hasil dari sustainable development. Jadi program berkelanjutan. Jadi hasil dari kemarin, kebetulan temanya kemarin, konferensi kemarin tuh program berkelanjutan sampai 2020. Dan akhirnya
di tahun ini kita memang melanjutkan program sebelumnya, yaitu Go Be Healthy. Jadi kita akan coba fokus ke pengembangan klinik yang sekarang itu udah berdiri, udah 4 tahun sekarang 4 berdiri tahun ya. Di Jogja di Jogja dan alhamdulillah sekarang udah mulai banyak program baru yang itu adalah Baksos di Gunung Kidul, dan itu dilakukan setiap bulan, dan targetnya ini juga akan ada operasi mata bekerja sama dengan Universitas UGM, dan ini akan dilakukan selama 4 sampai 2020 tapi seluruh Gunung Kidul. Jadi target itu. Jadi misalnya jadi program berkelanjutan sampai tahap selanjutnya itu kita membangun fasilitasnya. Fasilitasnya rumah sakit tentunya. Jadi istilahnya kita itu menciptakan masyarakat Gunung Kidul sehat dan merasa sehat lalu mempunyai fasilitas kesehatan. Jadi ada tahapan step-step kerjanya. Jadi berkelanjutan kita membuat programnya. Gitu sih. Dan tidak hanya tertutup kepada kesehatan, kita juga ingin mencoba nih masih belum ini, kita berpikir untuk juga masuk ke pendidikan. Jadi ya udah deh kita putusin seperti yang kita contoh HF Kanada di satu villa di satu desa, mereka fokus. Mereka hanya air di situ ada, sekolah di situ ada, kesehatan di situ ada. Jadi bolak-balik itu benar-benar fokus di situ. Jadi pikir lebih baik begitu kita akan terapkan nanti. Jadi udah gitu juga kan sudah ada juga instruksi rumah sakit harus di situ dibangun di mana di Gunung Kidul. Bagi ini untuk nanti menyiapkan supaya kita bisa diterima dengan baik di masyarakat Gunung Kidul. Oke, baiklah. Nah, tadi kan juga dibicarakan tentang komunikasinya juga HF-nya bagus, terus promosinya juga bagus itu. Bisa diceritakan nggak kampanye-kampanye apa yang telah dilakukan HF dan apakah lewat media sosial saja atau gimana? Gitu. Awalnya sebenarnya dulu itu HF juga programnya bagus ya, tapi memang publikasinya kurang bagus. Lalu kita memperbaiki, mengevaluasi. Yang kita bangun adalah awareness terhadap humanity first ini. Karena di Indonesia orang-orang nggak tahu tentang humanity first. Lalu kita membangun image-nya itu dengan membuat konten video yang menarik. Jadi setiap kegiatan harus ada dokumentasi, video dan dokumentasi foto tentunya. Lalu kita kemas, lalu kita siarkan semua sarana-sarana media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga YouTube dan lain-lain. Jadi dari situ kita mulai dari tahun 2014 dan sampai sekarang, dan alhamdulillah semuanya banyak kita akhirnya kita dapat kerjasama dari Australia, kerjasama dengan mahasiswa Australia. Baru-baru kita juga di-approach oleh kedutaan Arab juga. Baru kemarin. Kita juga curiga nih jangan-jangan mau diapain kita ini. Jadi kedutaan Arab kemarin manggil delegasi kita, itu kebetulan Kang Eki yang berangkat untuk wawancara apa sih program kita. Alhamdulillah itu semua mereka tahu dari konten itu, konten dari media sosial kita. Iya, dan di dalam buku kita juga berikan juga buku annual report kita kan. Itu dalam kita melak-melak bahwa kita jemaat. Sangat jelas sekali kelihatan bahwa kita jemaat. Jadi kita tidak lagi malu seperti 10 tahun yang lalu mengemuka. Tapi bukan berarti kita tablik, enggak ya. Bukan, iya, betul. Bahwa kita ini ya Ahmadiyah gitu loh. Tapi saya rasa juga persoalan kita yang klasik di jemaat juga sama lah ya. Kita tuh modal kebaikan kita tuh udah banyak. Saya menilai bukan ini ya, maksudnya saya mencoba menjadi objektif ya. Tapi tidak ada yang bisa memberitahukan kepada dunia luar, ini loh Ahmadiyah kayak gini loh. Ini loh humanity first tuh ya kayak gini gitu. Nah, itu yang mungkin yang harus kita banyak perbaiki ke depannya. Dalam menghormati manusia sih. Oke. Nah, kan juga tadi dikatakan Huzur hadir dalam konferensi tersebut gitu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang instruksi Huzur, mungkin kita akan break dulu sejenak gitu Pak ya. Baik, pemirsa NTA, dialog spesial kita masih akan berlanjut, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara dialog spesial. Pemirsa MTA, kembali lagi di acara dialog spesial. Kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Kandeli Ahmad Lubis dan Saudara Ahmad Masyudin. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Itu tadi saya bertanya tentang Huzur kan tadi datang nih ke acara
International Conference ya. Bisa disampaikan nggak sedikit dari nasihat-nasihat Huzur yang disampaikan pada acara tersebut, Pak? Nasihat beliau dalam ya. Ini dalam konferensi sih sendiri masih bersifat umum lah ya, yang beliau paparkan itu mengenai salah satunya itu mengenai Nasir Hospital Guatemala. Beliau bilang, berpesan, janganlah sampai rumah sakit ini menjadi gajah putih. Maksudnya kosong, nggak ada ininya. Justru sekarang ini adalah awal daripada pengabdian. Jadi itu menjadi PR besar tuh buat tim Humanity First Amerika. Bisa ngerasain mereka, wah ini kita panik nih, maksudnya kita harus kerja keras untuk supaya begini. Nah itu yang umumnya. Dan ada satu juga sih yang Huzur pesan di dalam konferensi itu, bahwa sekarang kita harus lebih serius lah kerja. Tidak bisa lagi kerja yang sambil lalu gitu loh. Jadi ya alhamdulillah emang sepertinya Humanity First Indonesia mendapat tugas untuk bikin rumah sakit. Tapi sebetulnya itu bukan Humanity First Indonesia. Hanya badannya aja dipakai oleh Huzur untuk ini. Sebenarnya tugas itu untuk Indonesia umumnya. Karena kalau saya boleh flashback lah ya ke itu dimulai waktu tahun 2012, di mana kalau nggak salah Pak Amir sendiri itu hadir di dalam jasa UK, dan Huzur sendiri yang minta ke Pak Amir, kamu bikinlah rumah sakit, gitu loh. Itu yang saya tahu saya, dan di Indonesia itu juga dihadiri oleh Dr. Giana. Dr. Giana itu dokter yang pertama serve di klinik kita. Jadi dari situlah kita mulai mencoba rumah sakit nggak mungkin lah. Jadi tadi kita mau naik saya agak lebar dikit ya bercerita asal muasal klinik kita ini. Wah, kita mau bikin di NTT, nggak mungkin. Maluku, nggak mungkin. Nggak mungkin itu SDM-nya. Kita gimana mau ininya? Akhirnya nego-nego, sempat ke Wonosobo. Akhirnya nego-nego Gunung Kidul. Ya, jadi Gunung Kidul ini. Nah, kembali lagi ke pesan Huzur. Ya Huzur di dalam konferensi itu sih hanya berbicara yang umum bahwa harus kerja lebih serius. Nah, waktu kita mulakat ya. Justru kita ditanya lah biasa soal pribadi, anak, keluarga, segala macam. Nah, terakhir beliau nanya, gimana rumah sakit? Ya Huzur, mohon doa, kita akan groundbreaking, itu tahun 2019. Dan rencananya tahun ini 2018 ya kita harus bisa membeli propertinya atau tanahnya untuk itu gitu. Oke. Beliau udah ngomong dalam bahasa Inggris ya, I will support you and God will be with you. Amin. Saya pikir itu kita harus jawab dengan baik Huzur. Iya. Betul. Dari Kang Masyudin gimana? Pas saat mulakat gitu, ada yang mau disampaikan juga nggak? Mungkin ya pas mulakat mungkin tadi sama ya dengan apa yang bakal disampaikan. Kami berdua mulakat, tapi mungkin saya akan menceritakan sebelum rumah sakit ini kita kan melakukan assessment. Jadi beberapa bulan ini, tahun ini di tahun 2017 itu kita kedatangan 3 tamu ya Pak dari luar negeri, yaitu Pak Muni Naim, Dr. Quraisy, dan juga Majid Khan. Dan Maulana Nazar Hanif. Iya, dan Maulana Nazar Hanif, Rasul Tabliknya Amerika. Jadi beliau itu datang sebenarnya untuk ngisi Humanity First Indonesia. Dan juga beberapa Humanity First di Asia Pasifik. Karena kita itu di bawah country negaranya Asia Pasifik. Nah, di dalam pertemuan di dalam kedatangan beliau tuh terus ini rumah sakit sampai didatangkan Pak Majid Khan ya. Kita datang assessment ke Patu, ke Gunung Kidul, ke Patu. Kita muter-muter dari Gunung Kidul. Kita ke rumah sakit yang ada di Yogyakarta untuk perbandingan seperti apa. Lalu akhirnya kita sampai di titik kita harus assessment di Patuk ya. Sama satu lagi daerah saya lupa. Samin. Jadi kita disuruh assessment di Samin terus selama seminggu. Dalam waktu seminggu di bulan puasa. Tim berangkat ke sana dengan kerja keras mereka, lalu dapat data, lalu
Kemudian kita sampaikan lalu dapat feedback mereka bahwa tempatnya dipatuk dan Hujur udah approval ya. Nah, Hujur udah approval dan kemarin pas perencanaan, pas kita meeting di London, kita sempat meeting juga di London itu pagi subuh ya. Itu tentang rumah sakit, bahwa beliau meminta timeline kerja untuk perencanaan rumah sakit ke depan dan juga tentunya penggalangan dananya seperti apa untuk mewujudkan apa yang disampaikan Hujur ini, kemauan Hujur ini. Itu saya sih memohon banget kepada anggota Jemaat Indonesia khususnya ya, untuk ayo kita sambut semua apa yang Hujur mau ini, lalu kita sambut dengan apa yang kita bisa berikan untuk supaya rumah sakit ini bisa terwujud. Mungkin itu yang saya tegaskan di sini. Berarti proses ini ya, maksudnya saya cuma tambahin sedikit sih ya, proses ini kalau yang negara lain seperti kayak Tahir Institute, saya pikir itu datang dari kebutuhan di negara itu yang minta ke Huzur. Begitupun juga Nasir Hospital Guatemala itu malah dengarnya saya agak sedikit ketawa. Itu hanya karena rengekan seseorang namanya Gonzales dan dia hadir juga di dalam konferensi itu. Tiap bulan dikirim surat ke Huzur harus bikin rumah sakit di sini. Huzur harus bikin. Gitu. Sampai akhirnya diwujudkan nih bikin. Gitu ya. Iya, akhirnya itu ditanggung oleh Amerika. Tapi untuk Indonesia menurut saya ada perbedaan yang sangat signifikan. Huzur yang minta. Huzur yang minta Bang ya. Jadi kalau kita nggak wujudkan, saya nggak tahu mau ngomong apa gitu loh. Itu yang saya tangkap, ini ada beda yang sangat ini ya, sangat signifikan. Jadi ya harusnya sih kita orang Indonesia harus bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh wakil Tuhannya. Iya, betul. Itu sih mungkin dari saya tambahan. Berarti kan tadi kita udah punya properti ya Pak, di Patuk itu belum. Masih tahap ini ya. Jadi kita udah assessment termasuk ke Dinas Kesehatan Gunung Kidul, di mana kita di Dinkes itu udah namanya harum lah. Ini komunikasi sesama. Jadi pas kita datang, oh iya Pak, kita ini BPJS segala macam, kita entah gampang lah itu. Malah kita ketemu sama Pak Sekda. Kita ditawarin beberapa tempat sih sama mereka, Samin ini, dan harapan kita sih kalau kita deal sama pemerintah, mudah-mudahan dikasih harga yang murah, pantas lah. Yang atau juga mereka juga punya harapan untuk bisa ada rumah sakit di situ. Jadi sebenarnya udah ada satu lokasi yang ada puskesmasnya, kita tinggal masuk ke situ, kita kembangkan gitu ya. Nah, tadi selain melakukan assessment dan sebagainya, itu apa aja sih program-program HF itu yang untuk mewujudkan seruan Huzur gitu? Kan tadi katakan 2018 sudah harus groundbreaking gitu ya. 2019 sudah Huzur bilang juga sudah harus meletakkan batu pertama gitu ya 2019 gitu. Nah, kan setahun lagi nih 2019 nih, apa aja gitu program-program dari HF Indonesia ini untuk supaya terwujud tuh 2019? Nah, itu berat sebenarnya, tapi itu karena Huzur kita harus kerja lebih keras lagi dan lebih serius lagi. Nah, mungkin tanggal 31 ini kita akan raker, ada raker HF, dan kita akan coba membangun perencanaan. Tapi perencanaannya kita bagi 3 tahap. Tahap pertama yang saya bilang tadi itu fundraising, bagaimana kita melibatkan anggota untuk bagaimana yuk support untuk program secara dana, lalu kita untuk beli aset tanah. Kemudian tahap kedua kita mulai perencanaan pembangunan. Nah, pembangunan ini berbarengan dengan perencanaan dan manajemen sistem rumah sakitnya. Itu di pertengahannya. Nah, tahap ketiga adalah promosi dan yaitu perencanaan sustainable-nya. Bagaimana rumah sakit ini mempunyai program panjang, lalu uniknya apa, lalu menjadi rumah sakit yang memang diharapkan dan punya nilai jual yang lebih dari rumah sakit lain. Nah, itu tentunya dalam bidang pelayanan. Yang Hujur sampaikan tuh di pesan di konferensi itu, ya itu adalah bagaimana kami harus melayani sebaik-baiknya untuk manusia. Jadi ya itu yang kami ingin wujudkan, bahwa rumah sakit ini punya nilai unik, yaitu kasih sayang. Terus apakah rumah sakit ini udah punya rencana nama belum sih kita? Itu dia. Kemarin tuh kita dapat email 3 hari lalu atau berapa hari lalu ya? Kita seminggu lalu lah, kita di email oleh Bapak Quraisy,
Dia emailnya mengirimkan ke Pak Amir Nasional sebagai board of trustee kan, sekaligus dia juga sebagai Amir Nasional. Nah, beliau meminta Amir Nasional untuk segera membeli aset tanah dan juga mengirimkan surat ke Hujur untuk meminta nama Rumah Sakit Indonesia. Itu mungkin. Berarti harus kita minta ini Huzur dulu ya namanya. Namanya Oke, itu. Baik. Mungkin terakhir nih, apa sih adakah harapan dari Humanity First ini ke depannya, atau mungkin ada statement terakhir nih dari Bapak dan Kang Udin gitu? Intinya sih Humanity First ini jemaat Ahmadiyah. Dan Humanity First ini bukan punya kami pengurus, tapi punya semua warga jemaat Ahmadiyah. Dan kami butuh bantuan untuk mewujudkan apa yang Hujur inginkan, itu di rumah sakit. Dan kami butuh juga bukan hanya uang, tapi juga support tenaga, SDM, dan lain-lain untuk mewujudkan semua program, menjalankan program-program yang kita akan lakukan ke depan sampai 2020. Mungkin itu sih. Itu kami minta tolong, ayo gabung dan ayo kita bersama-sama mewujudkan dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Masih Maud. Itu sih mungkin dari saya dan kalau dari saya mungkin agak sedikit berbeda perspektifnya. Kalau rumah sakit pasti jadi, Insya Allah ya Pak ya. Pasti jadi, Insya Allah. Ya. Tapi masalahnya sekarang kita ada di dalam situ tuh enggak, gitu aja. Iya, gitu. Enggak kita yang wujudkan, orang lain yang wujudkan. Jadi makanya, kita berlomba-lomba untuk bisa hadir di dalam perencanaan rumah sakit ini sebaik-baiknya, partisipasinya lah. Ya. Nah tadi kan gimana nih kalau misalnya mau gabung dengan HF gitu bisa? Silakan. Bisa datang ke kantor kami di Kebayoran dan juga bisa email ke admin kami itu, dan itu insya Allah kami di bulan ini kami banyak meng-hire untuk kebutuhan rumah sakit kebetulan. Jadi di bulan ini kita bikin program magang. Ada silver, ada gold, ada silver itu 6 bulan, 6 bulan magang. Ada 3 bulan magang sama 1 bulan magang. Jadi kita bagi silver, gold sama satu lagi apa gitu saya lupa. Tapi di situ kita ingin mengajak yang punya kemampuan, ayo kita magang. Lalu kita serius nih, kita kerja untuk mengerjakan apa yang bisa kerjakan sesuai kemampuan kita untuk mencapai apa yang kita rencanakan. Ya, kita ngajak nih barang-barang ramai kita kerja. Banyak sih kita borong-borong anak-anak baru magang udah alhamdulillah lah. Jadi ya nggak hanya Humanity First, tapi klinik juga dirasakan sebagai milik bersama, bukan milik seseorang. Iya, bukan milik kita juga. Bukan milik Humanity First, malah kadang-kadang ya kita sih malah jadi tambah senang. Wah, dengan kemarin kita bakso terakhir di Kelamber Sawit ya. Wah itu ibu-ibu, anak muda, anak musim jenah. Ini dia nih. Malah faktor dari Humanity First malah agak sedikit nggak kelihatan gitu loh. Nah, jadi itu diharapkan kayak gitu. Ya harapan kita kayak gitu loh. Jadi HF itu cuma hanya nama doang, tapi di mana tempat kita bisa berkhidmat kepada sesama. Oke, baik. Menarik sekali nih perbincangan kita nih, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu dan durasi. Jadi kita sudahi dulu bincang-bincang kita pada episode kali ini. Dan makasih sekali buat Bapak Kandali, juga buat Kang Masihudin yang sudah datang di studi MTA dan berbincang-bincang. Dan kita doakan HF Indonesia bisa sukses. Dan kita semoga rumah sakit yang telah Huzur minta itu bisa kita terwujud kayak gitu ya. Oke, amin. Sekali lagi, jazakumullah Pak dan jazakumullah atas perbincangannya. Baik, pemirsa MTA, demikianlah bincang-bincang kita bersama perwakilan dari Humanity First Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Ahmad Mustafa beserta kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.